Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reli Anjar Vinata Wisnu Saputra. Dalam hal ini sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 16 kelompok 1. Nah, saya di sini bersama Bapak Abi Sarca Putra. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Abi Sarca ini adalah salah seorang dosen di program studi sosiologi Departemen boleh dikoreksi, Pak? Ya, saya dari Departemen Sosiologi, program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Oke. Nah, Pak Abi Sarca ini yang kemudian akan menjadi ataupun menjadi role model bagi saya di Universitas Negeri Padang. Makanya kemudian dalam obrolan ini kita akan nanya-nanya nih terkait dengan core value ASN, gitu Pak. Nanti mungkin ngobrol santai aja. Kan sebagai ASN ya, apalagi kita di sini berprofesi sebagai dosen. Itu kira-kira orientasi pelayanannya itu gimana tuh? Sebenarnya sebagai dosen ya. Jadi di perguruan tinggi itu kan ada dua ya, ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Nah, kita sebagai dosen itu berhubungan langsung dengan mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sebenarnya berorientasi pada pelayanan tadi, menurut saya yang paling banyak akan kita temukan ketika bekerja adalah bagaimana kemudian kita melayani mahasiswa di dalam kelas, baik itu diskusi formal sesuai dengan RPS kita, maupun kemudian dengan diskusi di luar kelas dengan beragam bentuk ya, entah itu misalnya dengan kelompok belajar mahasiswa, dengan himpunan mahasiswa, dan bahkan diskusi-diskusi informal secara individu juga semestinya ketika berhubungan dengan kegiatan akademik dan kegiatan mahasiswa juga diluangkan waktu untuk melayani mereka. Oke. Kalau kita berbicara tentang prinsip-prinsip akuntabilitas atau akuntabelnya seorang dosen itu, kalau pengalaman Pak Sarca atau idealnya gimana sih? Berkaitan dengan akuntabilitas, menurut saya yang paling sederhana ya adalah bagaimana kita dalam mendesain pembelajaran dan kemudian yang disebut biasa dipahami dengan RPS ya. RPS itu kemudian diberikan di awal perkuliahan untuk kemudian disepakati bersama dengan mahasiswa dan menjalankan sebanyak 16 kali pertemuan berdasarkan apa yang sudah kita tulis di RPS. Jadi kita semua sepakat baik dosen dan mahasiswa bahwa perkuliahan ini akan berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Bisa diukur gitu ya kemudian. Kalau kita bicara soal kompetensi nih Pak, seorang dosen, kira-kira yang sudah pernah Pak Sarca rasakan tuh gimana? Atau prakteknya gimana tuh seorang dosen? Kompetensi seorang dosen, salah satu bentuk peningkatannya adalah dengan pelatihan dan kemudian pendidikan dasar dan lain segala macamnya. Salah satunya mungkin dengan laser ini ya, itu untuk juga salah satu meningkatkan kompetensi. Tapi sebagai seorang dosen ada yang khusus namanya pekerti, itu pelatihan yang khusus diberikan kepada dosen-dosen baru, karena disitulah kemudian teman-teman dosen yang baru kan sebelumnya itu belajar ilmu murni nih, belum belajar kemudian bagaimana mengelola kelas, bagaimana kemudian cara mengajar dan lain segala macamnya. Jadi nanti akan belajar di situ di pekerti itu, yang akan meningkatkan kompetensi kita. Saya kan ada sekilas lihat background Pak Sarca sendiri itu kan lulusannya walaupun di asalnya memang dari Padang gitu. Tapi kemudian mengambil studi di Bandung sekali ya Pak, di Jogja sekali. Itu kan kita nggak bisa, kita ada bermacam latar belakang itu, bertemu dari beragam budaya. Itu gimana tuh? Ada tips trik seorang dosen untuk menjaga harmonisasi itu? Jadi yang agak berbeda ya. Ketika saya kuliah S1 dan S2 di Bandung dan Jogja itu kan sangat heterogen ya. Punya teman-teman dari beragam daerah, suku bangsa, agama bahkan gitu ya. Di awal memang cukup kagok juga gitu ketika saya harus berteman dengan orang yang
dia sulit berbahasa Indonesia misalnya karena masih terbawa bahasa daerah dan segala macam, dengan keyakinan yang berbeda dan segala macam gitu ya. Tapi kemudian akhirnya kemampuan beradaptasi dituntut di situ dan akhirnya terbiasa. Nah sementara ketika saya mengajar di sini di Padang tuh nyaris itu homogen. Jadi Satu budaya. ya satu budaya, bahkan agamanya juga sangat-sangat mayoritas di sini. Jadi yang paling sulit akhirnya adalah bagaimana teman-teman yang benar-benar minoritas itu merasa nyaman berada di tengah-tengah mayoritas ini. Mereka yang berbeda merasa nyaman di tengah homogenitas dari teman-teman masih di sini. Nah, kontribusi kita apa tuh yang bisa kita lakukan untuk memastikan itu? Salah satunya adalah dengan memastikan dia tidak ditinggalkan, dalam tanda petik dia nggak diajak buat bikin tugas kelompok misalnya. Nah kita pastiin itu bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia satu kelompok dengan orang-orang yang berbeda dan segala macamnya. Kita bisa intervensi sih di situ. Karena kalau kita nggak intervensi bisa jadi dia kemudian entah itu merasa terpinggirkan dan segala macam gitu. Tapi kita harus intervensi supaya dia benar-benar bercampur dengan teman-teman lain. Oke. Kita beralih untuk soal loyalitas bagi seorang ASN, apalagi dosen. Ini sebenarnya loyalitasnya itu kepada siapa sih gitu, Pak Sarca? Secara pribadi, menurut saya loyalitas tertinggi seorang dosen atau pengajar itu jelas pada mahasiswanya gitu. Karena mereka adalah orang yang benar-benar menerima manfaat secara langsung dari profesi kita sebagai seorang ASN atau sebagai seorang dosen gitu. Nah, level berikutnya tentu adalah masyarakat dan jauh lebih luas lagi yaitu negara. Nah, menurut saya ya loyalitas pertama ketika kita memberikan pelayanan atau memberikan istilahnya perlakuan yang baik pada mahasiswa secara tidak langsung kan kita juga menunjukkan keloyalan kita pada negara ya, khususnya Kementerian Pendidikan yang bicara soal bagaimana pendidikan bangsa ini yang mesti dijalankan. Jadi saya kira yang paling dekat sesuai dengan profesi saya ya jelas yang mahasiswa ya. Ya. Hingga kemudian kita tarik untuk loyalitas pada bangsa dan negara gitu ya. Oke. Kita tadi sudah bahas sedikit soal bagaimana menjaga harmonisasi dari ragam budaya gitu kan. Kita mau coba tarik sedikit karena Pak Sarca ini kan sekarang home base-nya adalah di pendidikan sosiologi. Ya, benar. Sementara saya tahu Bapak punya background S1 dan S2-nya di ilmu komunikasi. Tentu waktu pertama kali datang ke universitas ini, ya walaupun Bapak aslinya juga orang Padang, tapi tentu harus ada proses adaptasi minimal kajian keilmuannya gitu. Itu gimana tuh tips dan triknya? Ini yang di awal-awal saya mengira cukup berat ya. Jadi saya masuk 2018 dan itu artinya ketika saya berhadapan dengan teman-teman yang angkatan 2016, mahasiswa 2016, itu kan mereka lebih dulu belajar sosiologi daripada saya sebenarnya. Betul. Logikanya kan gitu ya. Mereka lebih dulu dapat pengantar sosiologi ketimbang saya tahu itu apa itu sosiologi gitu. Tapi kemudian akselerasinya yang harus saya pacu dari diri saya adalah ya saya akhirnya lebih banyak membaca buku-buku sosiologi, materi terkait sosiologi, isu-isu sosiologis dan lain segala macamnya gitu. Walaupun secara garis besar ini kan masih masuk ke dalam ilmu humaniora ya. Betul, sosial juga. Ya, sosial juga. Tapi kemudian ya akhirnya saya harus memacu diri untuk kemudian menggeser perspektifnya lebih sosiologis gitu. Dan itu ya tuntutannya akhirnya ya karena udah bukan nggak mungkin ya karena kita udah selesai sekolah formalnya S1 dan S2. Akhirnya kan kita sekolah informalnya ya belajar sendiri gitu. Kemudian ikut diskusi, mendengar teman-teman sosiologi berdiskusi dan lain sebagainya. Berarti salah satu cara kalau kita kemudian berhadapan dengan adaptasi dengan kajian keilmuan ya upgrade diri untuk memperluas keilmuannya. Memperluas keilmuannya. Oke. Nah, kita kan tahu ya sebagai ASN atau profesi dosen itu kita tidak sama dengan tenaga pendidik ataupun pengajar lainnya. Kita punya 3 pokok fungsi tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, pengabdian dan juga penelitian. Nah, kalau kita bicara soal kolaborasi nih gitu. Kira-kira dari ketiga aspek itu kita bisa masuk kemana tuh? Kolaborasi itu sebenarnya dia bisa masuk ke 3 semua ini ya. Tinggi. Tapi mungkin yang paling akan berdampak adalah pada pengabdian.
Sebagai contoh sederhana, kita melakukan pengabdian pada misalnya desa atau nagari gitu ya, untuk memecahkan persoalan apa yang sedang terjadi di negara tersebut, baik masyarakatnya maupun pemerintah nagarinya gitu. Jadi kolaborasi di situ itu justru akan langsung terasa dampaknya bagi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan misalnya di pendidikan dan penelitian juga kita bisa lakukan kolaborasi, tapi penguatannya di pengabdian itu lebih penting menurut saya karena manfaatnya terasa secara langsung. Oke. Terima kasih Pak Sarja. Berarti kalau bisa kita tarik konklusinya kan sebenarnya core value ASN ataupun tagline sekarang itu berakhlak itu cukup implementatif ya untuk pekerjaan kita sebagai dosen dan juga memang dibutuhkan kompetensinya untuk kita menunjukkan kinerja kita. Terima kasih Pak Sarja untuk waktunya. Sama-sama. Selamat datang di lain waktu. Jangan kapok-kapok. Oke. Demikian percakapan saya dengan role model saya Bapak Abi Sarja Putra. Saya Rilanjar Vinato Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door.